Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisis data menggunakan Smart PLS. Nah, ini adalah data yang sudah saya siapkan. Di sini ada 4 variabel. Yang pertama adalah X1 dengan indikator 3, kemudian X2 indikatornya juga ada 3, X3 ini kita beri nama Y karena ini nanti variabel interveningnya. Kemudian variabel dependennya ini adalah Z1, Z2, Z3, kemudian ini total Z. Nah, kita akan mencoba menggunakan Smart PLS-nya. Jadi ini default tampilannya seperti ini. Kita bikin new project terlebih dahulu. Di sini mungkin kita beri nama praktikum ya. Oke, kemudian kita import data, kita klik pada menu yang ada double click to import data. Oh ya, data yang Excel ini yang tadi sudah kita tabulasi, ini sebaiknya di save as dalam format CSV ya. Jadi supaya bisa kita import di Smart PLS. Nah, ini data yang sudah kita siapkan, namanya data Elsa. Namanya bebas ya, ini sesuai aja nggak apa-apa. Tampilannya seperti ini ketika sudah diimport. Kemudian kita akan membuat modelnya atau bagannya. Nah, kita klik pada menu praktikumnya. Di sini sudah ada kertas kosong. Mari kita buat terlebih dahulu bagannya dengan klik laten variabel ini ya. Kemudian diklikkan kembali di kertas kosongnya. Di sini ada 4 laten variabel karena tadi ada 4 variabel. Bentuknya seperti ini karena rencananya kita akan membuat model analisis jalur. Apakah variabel-variabel yang tadi kita pilih itu berhasil atau tidak ketika dibuat analisis jalur. Kalau untuk contoh variabelnya mungkin nanti bisa disesuaikan dengan tema teman-teman ya, kira-kira variabelnya apa. Kemudian kita ini rename terlebih dahulu X1, kemudian laten variabel 2 ini X2, laten variabel 3Y, kemudian untuk laten yang ini Z. Nah, seperti ini, atau kita tukar Z-nya menjadi variabel dependent sesuai tadi yang di Excel ya. Oke. Oh, ini lupa belum keganti karena tadi belum select ya, menggunakan menu select yang ada di atas ini. Jadi variabelnya tidak berpindah-pindah. Ini X2. Kemudian kita koneksikan, kita hubungkan karena hipotesisnya kita punya bahwa X1 berhubungan ke Y. Kemudian kita lepas ini, klik pada X2, kemudian klik lagi pada Y. Y berhubungan ke Z dan X1 kita klik, kemudian kita klik lagi pada Z, gitu juga X2 berhubungan pada Z. Ini berarti ada hubungan langsung dan tidak langsung, pengaruh langsung X1 ke Z, yang tidak langsung X1 ke Z tetapi melalui Y. Masih merah ya teman-teman. Kemudian kita masukkan indikator. Indikator untuk X1 ini ada 3 indikator, langsung kita drag saja ke variabel laten X1. Kemudian X2 juga kita blok terlebih dahulu, kemudian kita drag. X3 juga sama. X3-nya tadi diberi nama Y ya, nggak masalah penamaan aja. Kemudian yang Y ini di sini menjadi Z. Kemudian kita akan coba kalkulasikan. Ini sudah biru semua warnanya. Kalkulasinya kalau di Smart PLS tinggal calculate PLS algorithm. Nah, kita start calculation aja. Kalau iterasinya ini
bisa ditambahkan ya. Kalau di sini keterangannya contoh itu 300 iterasi. Nah, ini juga bisa ya. Kalau lebih banyak itu lebih baik sebenarnya. Tapi nanti akan membutuhkan memori yang lebih banyak. Nah, kita pakai 300. Tampilannya seperti ini. Ini adalah matriks korelasi, berarti hubungan antara X1 dengan Y, X1 dengan Z, X2 dengan Y, X2 dengan Z, Y dengan Z. Karena kita tidak mengukur variabel tersebut berhubungan dengan dirinya sendiri, maka Y dengan Y tidak ada, X2 dengan X2 tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi yang berhubungan antara kolom ke satu dengan kolom yang lain, tidak ada hubungan antar kolomnya. Karena kalau di path analysis ini atau di SEM, multikolinearitas itu bisa dianggap tidak ada karena kemungkinannya sudah sangat kecil. Kemudian selain kita lihat ini, kalau di matriks korelasi asalkan nilainya mendekati 1 itu sudah bagus sih. Ini juga tidak ada yang kecil nilainya ya, karena korelasi itu kan dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Selain itu kita juga bisa cek di diskriminan validity. Diskriminan validitas ini untuk cek apakah ada item-item yang tidak valid. Nah, hubungan antara X1 dengan X1, hubungan antara variabel itu dengan dirinya sendiri pastinya harus lebih besar dibandingkan hubungan X1 dengan variabel lainnya. Nah, ini terbukti ya. X1 dengan variabel lainnya semuanya nilainya lebih kecil dengan X1 dengan dirinya sendiri. Begitu juga X2 dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita cek di construct reliability dan validitas. Nah, ini cara ketiga untuk mengecek apakah semua item atau indikator-indikator itu sudah valid atau belum. Kalau di sini warnanya sudah hijau semua, kalau tadi menggunakan diskriminan validity, kalau ini menggunakan Cronbach alpha. Nah, nilainya lebih dari 0,7, mirip penggunaan SPSS ya. Jadi ketika validitasnya itu nilai Cronbach alpha-nya atau reliabilitasnya juga itu nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,7, maka dianggap aman. Kalau tadi diskriminan validity itu sebenarnya lebih dari 0,5 aja sudah aman juga. Tidak merah biasanya ya kalau ini lebih dari 0,5. Nah, ini kalau hijau semua berarti juga sudah aman. Kalau ada yang merah berarti perlu kita telusur variabel mana yang merah. Nanti begitu juga muncul pada gambarnya ya. Oh, ternyata kok di indikator-indikator ini kok ada yang kurang dari 0,5, berarti itu kan tidak valid ya. Maka keputusannya bisa kita buang, delete saja di salah satu ininya, select misalkan ya. Nah, ini klik kanan delete aja, atau kita perbanyak respondennya. Nah, jadi peluangnya ada dua ketika kita menemukan salah satu indikator merah di sini ya. Jadi bisa di delete atau kita tambahkan respondennya. Itu untuk construct reliability validity. Kemudian tidak menggunakan asumsi klasik ya di sini ya, karena hanya validasi reliabilitas, kemudian uji hipotesisnya. Untuk uji hipotesisnya kita menggunakan bootstrap ya. Kita coba calculate bootstrap. Nah, ini 500 juga, sebenarnya lebih banyak juga lebih baik. Ini misalkan for initial assessment ya, starting awalnya ini 500, misalkan mau lebih banyak misalkan 5.000 itu lebih baik. Cuman tadi memorinya akan memakan memori lebih banyak kalau lebih banyak bootstrap. Kita start. Nah, ini adalah
tampilan hasil pengaruh langsung ya, parsial. Ini parsial, namanya aja parsial, berarti pengaruh satu-satu. X1 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Y, X2 terhadap Z, Y terhadap Z. Bagaimana pengaruhnya? Ternyata original sampel ini koefisien beta ya. Kemudian ini T hitung dan p-value. T hitung bisa dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya biasanya 1,96 kalau untuk responden 30 ya. Kemudian p-value dibandingkan dengan 0,05. Nah, ketika p-value-nya itu lebih dari 0,05 berarti tidak berpengaruh. Di sini ada satu merah yaitu X1 terhadap Z, berarti artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Z. Coba kita lihat kembali bagannya X1 terhadap Z. Jadi secara langsung ini tidak ada pengaruh ya X1 terhadap Z. Ini kalau hasil pengaruh langsungnya. Kalau indirect effect-nya, nah kita bisa lihat di sini ya. Indirect effect ini adalah pengaruh X1 terhadap Z melalui Y, X2 terhadap Z juga melalui Y. Ternyata keduanya ini tidak ada pengaruhnya. Berarti variabel mediasi di sini tidak bermakna. Nah, coba nanti datanya teman-teman seperti apa ya? Apakah variabel interveninya bermakna atau tidak? Kemudian Smart PLS ini juga bisa digunakan untuk analisis regresi biasa ya, berganda biasa, jadi tidak perlu path analysis juga tidak masalah gitu. Nanti teman-teman membuat interpretasinya. Yang pertama adalah validitas dan reliabilitas, bisa diketikkan dalam Word ya. Interpretasi hasil uji SEM ya, menggunakan Smart PLS. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua adalah uji hipotesisnya. Di uji hipotesis ini nanti kita akan lihat direct effect dan indirect effect. Nah, pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang uji validitas dan reliabilitas, teman-teman tadi bisa cek di PLS algorithm ya. Di sini ada matriksnya, kemudian discriminant validity, kemudian juga construct reliability and validity. Nah, ini jadi boleh ditampilkan menggunakan variabel-variabel, menggunakan tabel-tabel yang sudah diolah sendiri, boleh juga langsung screenshot dari sini. Kemudian uji hipotesisnya ini diambil direct effect dan indirect effect. Direct effect itu nanti kalian ambil dari bootstrapping ini. Direct effect nanti kalian bisa ambil dari nilai di mana tadi? Dari R square. Oh ini ya, direct effect ini bisa kalian ambil di bootstrap, kemudian total effect ini untuk pengaruh langsungnya, kemudian yang indirect effect diambil di specific indirect effect. Nah ini
gitu ya teman-teman. Silakan bisa dipraktekkan menggunakan data masing-masing. Sekian video dari saya, semangat untuk mempraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.